We're gonna see lots of honeys there. We're gonna get drunk. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kimberly yang sedang menyetir mobil dengan membawa ketiga kawannya bernama Yuli, Dano, dan Ucup. Mereka berencana akan pergi healing ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Kimberly mendapatkan sebuah penglihatan di mana mobil mereka yang tengah melaju di jalan raya mengalami aksiden kecelakaan yang sangat dahsyat yang diakibatkan oleh truk pembawa kayu di sana. Setelah mendapatkan kejadian yang sama persis sebelum kecelakaan, Kim berusaha mencegah kecelakaan terjadi dengan membuat kemacetan kendaraan yang ada di belakang mobilnya. Saat itu, seorang sheriff bernama Thomas yang memang tengah berpatroli kemudian segera menghampiri mobil Kim, sehingga Kim pun berusaha menjelaskan penglihatannya tadi kepada si Thomas, di mana saat ia sedang menjelaskan sebuah mobil truk pengangkut kayu tepat lewat di depan mereka. Dan tiba-tiba Medical assistance and backup for a man. Saat di kantor polisi, Kim berusaha menjelaskan bahwa penglihatan yang ia alami sama dengan penglihatan Alex yang pernah selamat dari ledakan pesawat setahun lalu di film Final Destination pertama. Akan tetapi, dirasa cerita Kim yang tak manuk akal sehingga beberapa orang yang selamat saat itu tak terlalu percaya dengan Kim. Hingga tak lama, ayah Kim pun datang untuk menjemput dirinya. Singkat cerita, setelah kecelakaan di jalan raya sebelumnya, seorang pria bernama Evan sekaligus salah satu pengendara yang terselamatkan terlihat sedang memasak di rumah, yang karena ia baru saja menang sebuah undian, ia pun menggunakan sebuah jam tangan mewah yang baru saja ia beli. Dan sama seperti film sebelumnya di mana Evan menjadi orang pertama yang tewas dalam daftar serangkaian misteri maut. Lolos dari kebakaran, Evan harus berakhir mengenaskan sehingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu, Kim dan si ayah yang menyaksikan tayangan berita yang mengabarkan tentang kecelakaan hebat yang menewaskan 18 orang, termasuk ketiga kawan Kim, di mana tempat lain korban yang berhasil terselamatkan pun menyaksikan sekaligus berita yang mengabarkan tewasnya Evan di apartemennya. 18 people. Emergency crew spent Life of a lotto winner. Friends say Evan ladder on the fire escape slipped and impaled. Saat itu, Kim yang teringat peristiwa ledakan pesawat pun mencari tahu tentang Claire, di mana Claire adalah satu-satunya yang masih selamat setelah tewasnya Carter dan Alex di film sebelumnya, di mana Claire saat ini berada di sebuah rumah sakit jiwa pasca kejadian terakhir yang tak manuk akal yang menewaskan Alex dan Carter. Saat menemui Claire di rumah sakit jiwa, Kim berusaha meminta pertolongan kepada Claire. Akan tetapi Claire yang masih mengalami trauma setelah kehilangan Alex, kemudian hanya memberi pesan kepada Kim agar selalu memperhatikan tanda-tanda serangkaian kematian dari orang-orang yang masih selamat setelah kecelakaan dahsyat yang hampir merenggut nyawa mereka. Sehingga Kim yang kesal kepada Claire kemudian mengatakan jika Claire adalah pengecut yang bersembunyi di balik dinding rumah sakit ini. Setibanya di rumah, di mana Sheriff Thomas yang baru saja tiba di rumah Kim kemudian mengajak Kim untuk bertemu dengan orang-orang yang selamat dari kecelakaan malam nanti, di mana ternyata Sheriff Thomas adalah satu petugas yang ikut mengevakuasi pesawat yang meledak di film sebelumnya, sehingga di mana Kim yang mendapatkan firasat kali ini bahwa daftar kematian berikutnya adalah Nora dan anaknya yang bernama Tim. Sementara di tempat lain, Nora yang terlihat sedang mengantarkan Tim yang akan memeriksa giginya, di mana Tim yang mulai mendapati kejadian-kejadian yang tak manuk akal, sehingga Gene, I'm gonna need you in here. Jordan,
Tim, you'll be away. Setelah tewasnya Tim, Thomas kemudian mengantarkan Kimberly pulang dan tak lama muncul Claire yang ternyata berubah pikiran dan berusaha membantu Kimberly dan mengajak mereka berdua untuk datang menemui Samsul, si petugas rumah pembakaran mayat. Akan tetapi sayangnya Samsul tak banyak memberikan jawaban yang memuaskan. Dengan gaya misteriusnya, Samsul hanya memberikan sebuah clue di mana ia mengatakan bahwa hanya kehidupan barulah yang satu-satunya cara untuk meretas kematian tersebut. Please. You have to follow the signs. Kimberly. Saat mengisi pertalit, Kimberly kembali mendapatkan penglihatan di mana dirinya nyemplung ke sebuah danau dengan membawa mobil van putih. Sehingga setelah mencermati teka-teki dari Samsul sebelumnya, seketika mereka pun tertuju kepada seorang wanita hamil dengan mobil van putih yang selamat dari kecelakaan sebelumnya bernama Isabella, tidak pakai lambang cinta yang lara. That's it. Pretty quickly. Come on, let's get to the meeting. Singkat cerita, malam pun tiba. Kim dan Thomas pun mengumpulkan para penyintas yang berhasil selamat pasca kecelakaan, di mana Kim dan Claire berusaha untuk memperingati dan memutuskan rangkaian kematian misterius tersebut. Akan tetapi, salah satu penyintas bernama Eugene merasa apa yang dikatakan oleh Kim dan Claire sangat tak manuk akal, sehingga inilah yang terjadi. We need to save proof this death trap. Setelah kejadian tersebut, Nora yang sudah tak memiliki harapan untuk hidup setelah kematian Tim kemudian memutuskan untuk pulang, di mana Eugene yang masih berpura-pura tak percaya kemudian memilih untuk ikut pulang bersama Nora. Sehingga setelah Eugene pergi, Rory mendapatkan sebuah tanda kematian, sehingga Claire yang salah satu penyintas bernama Kate berusaha untuk menyelamatkan Nora, tetapi setelah melihat kematian Nora yang mengenaskan, Eugene kembali ke apartemen Thomas dan langsung mengambil pistol di saku Thomas, sehingga Thomas, Rory, dan Kim berusaha menenangkan Eugene yang tantrum dan berniat untuk bundir. Where's Nora? Okay, you just gotta calm down, man. Give me the gun. Loaded? Sementara di tempat lain, Isabel yang tengah bunting dan membawa mobil terlihat tengah diberhentikan oleh polisi, di mana ia baru mengetahui jika ternyata mobil yang ia bawa saat ini adalah mobil curian hasil dari mantan suaminya. Namun saat di dalam sel, tiba-tiba saja Isabel yang hamil mengalami pecah ketuban, sehingga mau tak mau polisi yang bertugas kemudian membawa Isabel ke rumah sakit. My water just broke. What? My water, it just broke. I'm gonna have my baby. Sal, get me to the hospital. Saat pagi tiba, Thomas dan yang lainnya pun berusaha untuk menemui Isabella, di mana mereka semua berharap Isabella dan bayi yang dia kandung saat ini lahir dengan kejadian selamat dan baik-baik saja. Akan tetapi, rupanya mobil yang mereka bawa hampir saja menabrak mobil Isabella yang akan menuju rumah sakit. Sementara itu, Kate pun akhirnya terjepit di dalam mobil dan berusaha dievakuasi oleh beberapa petugas. Akan tetapi, ia pun harus tewas dengan cara yang manuk akal. Dan tak lama, Rory pun ikut tewas setelah ledakan mobil milik Kate. Setelah itu, Kim, Claire, dan Thomas kemudian segera mendatangi rumah sakit untuk melihat kelahiran bayi Isabella. Dirasa film sudah selesai, Kim dan Thomas pun mulai merasa senang saat melihat bayi Isabella yang lahir dengan selamat. Kimberly. Akan tetapi rupanya di mana Kim mendapati penglihatan kembali, di mana ia ternyata Isabella tak masuk ke dalam daftar kematian, sehingga Claire kemudian segera mencari Eugene yang sedang diintai oleh kematian. Dan tiba-tiba
Setelah Claire dan Eugene tewas, saat itu Kim berusaha memutuskan bundir untuk memutus rantai kematian misterius dengan membawa ambulan dan melompat ke dalam danau, sama seperti yang ada di dalam penglihatannya. Sehingga Thomas pun berusaha untuk menyelamatkan Kim. Singkat cerita, di mana Kim dan Thomas sedang makan bersama dengan pemilik kebun tempat Kate dan Rory tewas. Saat itu, si bapak mengatakan jika anak mereka bernama Brian pernah diselamatkan oleh Rory di TKP sebelum Rory tewas, sehingga rantai kematian belumlah usai. Tamat ending yang membagongkan.